Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Banyaknya penolakan dan intimidasi yang diterima tenaga medis dalam penanganan COVID-19 di Barito Selatan disampaikan langsung oleh Dr. Erwin Kristianto kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo saat telekonferensi bersama Presiden, Gubernur, Wali Kota, dan Bupati se-Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu. Keluhan pihak tenaga medis yang bertugas menangani COVID-19 di Kabupaten Barito Selatan disampaikan langsung kepada Presiden dalam telekonferensi bersama Presiden, Gubernur, Wali Kota, dan Bupati se-Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang, Kalimantan Tengah, 9 Juli 2020 lalu. Melalui Dr. Erwin Kristianto, RSUD Jeraga Sasameh Buntok, Dinas Kesehatan, serta gugus tugas COVID-19 Barito Selatan menyampaikan banyaknya penolakan, kecaman, serta stigma negatif dari masyarakat, keluarga pasien, bahkan pasien sendiri kepada pihaknya dalam penanganan pandemi COVID-19 saat ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dr. Erwin Kristianto dari Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Buntok, Barito Selatan, dari tim penanganan COVID-19 di Barito Selatan, terutama di rumah sakit. Bapak Presiden yang terhormat, kami dan rumah sakit juga Dinkes sudah selama 4 bulan ini sebagai rumah sakit satelit membantu dalam penanganan COVID-19, terutama yang terdampak di bumi Barito Selatan. Kendala yang kami hadapi akhir-akhir ini adalah kami dari tenaga kesehatan terutama dalam proses perawatan dan penanganan itu sekarang kerap kali mendapatkan penolakan, mendapatkan kecaman dan juga stigma negatif dari masyarakat maupun dari keluarga pasien ataupun dari pasien sendiri. Dan terkadang kami juga mendapatkan intimidasi secara langsung maupun secara tidak langsung pada saat kami sedang melaksanakan tugas perawatan dan penanganan pasien COVID-19 di Barito Selatan, di Buntok, Kalimantan Tengah. Yang ingin saya tanyakan Bapak Presiden yang terhormat, bagaimanakah dari pemerintah untuk melindungi dari tenaga kesehatan, walaupun kami bukan rumah sakit rujukan, tapi kami adalah rumah sakit satelit dan juga dinas kesehatan, untuk tetap dapat menjalankan amanah pemerintah dalam perawatan dan penanganan COVID-19 di Barito Selatan, Kalimantan Tengah secara umumnya. Terima kasih. Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo memberikan perintah langsung kepada Kapolda Kalimantan Tengah untuk memproteksi tenaga medis, jajaran rumah sakit, serta perawat dari tekanan maupun intimidasi. Perintah tersebut menjadi jawaban atas keluhan yang disampaikan Dr. Erwin Kristianto. Dan yang ketiga, saya minta Pak Kapolda urusan yang berkaitan dengan baik tekanan dari eksternal maupun dari dalam, agar semua tenaga medis kita, dokter, jajaran rumah sakit, perawat, semuanya diberikan proteksi dengan baik. Jangan sampai terjadi, karena beliau-beliau ini adalah di garis terdepan dalam penanganan ini, mereka betul-betul harus dilindungi, diproteksi, jangan sampai, baik itu lewat media sosial, baik itu secara langsung. Saya kira tugas dari Polda, dari Polres untuk memberikan proteksi kepada tenaga medis kita sebaik-baiknya. Ini perlu saya tegaskan, tidak hanya untuk di Kalimantan Tengah, tapi untuk seluruh tanah air. Dari Palangkaraya, Olivia Teja, Jurnal TV. Berbagai respon negatif ditunjukkan oleh masyarakat Barito Selatan seperti yang disampaikan secara langsung oleh Dr. Erwin Kristianto kepada Presiden Joko Widodo. Pihaknya mengatakan terdapat kecaman, stigma negatif hingga intimidasi yang dilakukan oleh masyarakat setempat kepada RSUD Jeraga Sasameh. Jokowi pun memerintahkan agar kepolisian melakukan perlindungan terhadap pihak rumah sakit. Baik pemirsa, sore ini kita akan berbincang mengenai permasalahan ini, mulai dari alasan kecaman oleh warga hingga perlindungan yang dilakukan. Untuk itu kita sudah tersambung dengan Dr. Leonardus Panahan Lubis, Direktur RSUD Jeraga Sasameh Buntok, dan Kapolres Barito Selatan AKBP Devi Firmansyah SIK. Baik, saya terlebih dahulu menyapa Dr. Leo. Selamat malam Dr. Leo. Selamat sore Ibu. Ya, bagaimana kabar Anda Pak Leo?
Kabar saya baik-baik aja, Ibu. Iya. Kemudian saya akan menyapa kembali Kapolres Barito Selatan, Pak Devi. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak. Iya, bagaimana kabar Anda, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, baik. Saya akan bertanya terlebih dahulu dengan Dr. Leo. Pak Leo, bisa dijelaskan, Pak, sejak kapan tepatnya pihak tenaga medis Barito Selatan mendapatkan kecaman, penolakan, serta intimidasi dari masyarakat? Berupa apa, Pak, kecaman-kecaman tersebut? Ya, terima kasih Ibu. Mungkin pertama saya maaf karena waktu fit pagi saya kebetulan lagi di luar kota karena menemani Ibu Wakil Bupati dalam rangka tugas. Nah, rumah sakit kami memang awal kita sebagai rumah merawat pasien yang terkonfirmasi COVID positif itu awalnya memang mendapat kecaman yaitu bulan Maret. Tapi waktu itu ada dari pasien dan keluarganya yang mengkomplain lah, intimidasi kenapa kok kami dirawat di sini. Nah, pada saat itu kita sudah jelaskan, sudah kasih penjelasan kepada pasien dan keluarga pasien. Pada waktu saat bulan Maret itu mereka tidak seperti kurang menerima, sehingga ada intimidasi dan berupa kecaman terhadap pegawai kita di rumah sakit baik dokter atau nakes. Tapi ya untung ada Polres Barsel ya, Polres dan Dandim yang sigap siaga dalam menangani masalah intimidasi dari pasien. Jadi, ini saya jelaskan tentang keterangan dokter kami yang diberikan waktu dengan Pak Jokowi. Kurang lengkap Ibu. Dan itu sangat terima kasih kepada Polres Barsel, Pak Kapolres dengan jajarannya, Pak Dandim dengan jajarannya, yang pada waktu itu mereka langsung tutup saya pada suatu libur, kita kontak ke Polres, langsung Pak Kapolres dengan Pak Dandim dengan masyarakat kita siap siaga menjaga kami dokter nakes di posisi kami. Dan kita akan komunikasi lagi pada saat memberi penjelasan kepada keluarga pasien, terhadap pasiennya juga melalui telepon, dan Pak Kapolres juga langsung kepada keluarga bicara bahwa tugas kita, yaitu dokter dan para medis rumah sakit Jarse, itu kita melakukan protokol kesehatan. Nah, ini saya sangat berterima kasih kepada Pak Kapolres, Pak Dandim, dan seluruh jajarannya. Dan sekarang mungkin perlu saya beritahukan bahwa setiap hari sampai sekarang itu kita dijaga full oleh Barsel. Lagi sampai sekarang kita selalu ada Polres Barsel yang menjaga kita dalam menjalankan amanah dalam untuk merawat pasien COVID positif di rumah sakit itu. Demikian Ibu. Baik, berarti sudah sesuai prosedur ya Pak dalam penanganan sesuai dengan prosedur penanganan COVID-19 seperti itu? Iya, kami merawat pasien terkonfirmasi COVID positif sudah sesuai dengan prosedur kesehatan. Baik. Baik Pak, kemudian mengapa pasien ataupun masyarakat menolak untuk mengikuti penanganan dari rumah sakit? Apa yang menjadi ketakutan mereka Pak? Ketakutan mereka kita sudah jelaskan bahwa protokol penanganan kesehatan itu adalah seperti yang ditetapkan oleh gugus tugas baik nasional maupun daerah, baik dari Kemenkes, karena mereka masih terkonfirmasi positif.
Jadi mereka kita lakukan perawatan, karantina, dan juga pengobatan di rumah sakit dan dilakukan juga prosedur kesehatan. Mohon maaf Pak Leo, bisa diulang kembali pernyataannya? Ya. Pasien kita sudah jelaskan Ibu, kenapa mereka kita rawat. Karena mereka dari hasil pemeriksaan swab dari PCR itu mereka terkonfirmasi COVID positif. Oke. Ya, jadi kita jelaskan kenapa mereka harus kita rawat. Berarti bisa dikatakan Pak, mereka takut untuk dirawat di rumah sakit, seperti itu? Nah, kalau seperti itu mungkin saya nggak pasti mengenai ketakutan mereka. Tapi kita selalu mengadakan artinya komunikasi kepada pasien, entah apa mereka kenapa mereka dirawat, karena mereka memang COVID-19 itu positif, Ibu. Baik. Baik, kemudian saya beralih ke Kapolres Barito Selatan, Pak Devi. Pak Devi, dari sisi hukum, apakah intimidasi yang dilakukan pasien dan masyarakat kepada pihak rumah sakit ini termasuk tindakan kriminal, Pak? Jika iya, kemudian apa sanksinya, Pak? Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengklarifikasi dulu. Ya. Artinya sampai dengan saat ini, seperti yang disampaikan oleh Dr. Leo tadi, kami belum menerima laporan dari pihak rumah sakit terkait segala macam bentuk gangguan ataupun intimidasi yang dilakukan kepada tenaga medis. Baik. Nah, jadi sampai dengan saat ini perlu digarisbawahi dulu Mbak, belum ada satupun laporan terkait masalah intimidasi yang dilakukan oleh tenaga medis. Dan dari awal kami sudah diperintahkan dari Kapolri secara berjenjang kepada Bapak Kapolda untuk melaksanakan pengamanan secara maksimal terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasame yang saat ini kebetulan menjadi rumah sakit satelit dalam penanganan pasien COVID ini. Sehingga kami sudah melaksanakan baik pengamanan maupun pengundi. Kemudian terkait beberapa isu beberapa waktu lalu yang adanya informasi bahwa akan ada pengambilan pasien secara paksa juga sudah kami tindak lanjuti bersama dengan Bapak Dandim pada saat itu. Langsung saya pimpin pada saat itu dengan bersama Bapak Dandim dibantu oleh personil Satpol PP juga, sehingga alhamdulillah hal itu tidak sampai terjadi dan semuanya bisa diselesaikan secara baik-baik. Baik. Kita sudah memberikan edukasi juga kepada keluarga korban, keluarga pasien pada saat itu dengan didampingi juga Dr. Leo dan Pak Sekda selaku sekretaris gugus tugas. Jadi kita sudah berikan pemahaman secara baik-baik dan alhamdulillah mereka juga bisa menerima. Sehingga akhirnya proses isolasi itu pun bisa berjalan secara maksimal, bahkan sampai pasiennya sudah dinyatakan negatif. Karena sudah melaksanakan swab sampai dengan 2 kali pada saat itu. Dan saat ini juga yang bersangkutan sudah pulang untuk melaksanakan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Demikian, Pak. Oke, baik, kemudian saya kembali ke Dr. Leo. Pak Leo, Ya, Bu. apakah bisa disimpulkan bahwa pernyataan Dr. Erwin kemarin adalah pernyataan pribadi, walaupun pada saat telekonferensi tersebut ada Bupati, ada gugus tugas COVID-19 Barito Selatan, Pak? Ya, mungkin saya atas nama direktur rumah sakit dan rumah sakit sepertinya memang dokter kita kurang menyampaikan informasi secara lengkap. Saya setuju dengan Pak Kapolres. Sejak kejadian itu kami memang tidak ada terasa intimidasi lagi karena kami langsung dikawal penuh sejak kejadian itu. Jadi kami tidak ada pernah memberikan laporan karena setiap hari kami dijaga. Nah, memang dan Bu, Halo, Dr. Leo? ya Bu, halo. Ya, bisa dilanjutkan, Pak? Itu informasi dia, di mana itu dia lengkap memberikan laporan Ibu, mungkin seperti itu.
Oke, baik. Kemudian Pak Leo, bagaimana kemudian prosedur yang seharusnya dilakukan oleh pihak rumah sakit saat menangani para pasien? Apakah sudah sesuai dengan yang dilakukan dari bulan Maret sampai saat ini, sudah sesuai dengan prosedur COVID-19? Ya, sebagai rumah sakit kami sudah melaksanakan perawatan pasien yang terkonfirmasi COVID positif itu sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Dan ini juga sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh gugus tugas nasional, baik gugus tugas daerah juga, dan kami sudah melakukan sesuai dengan hal tersebut di atas. Baik. Rumah satelit, mungkin informasi Ibu, sebagai rumah sakit satelit, kami sudah merawat COVID positif sebanyak 32 orang, di mana itu sebanyak 23 orang itu sudah sembuh, Bu. Baik. Jadi kita sudah menyembuhkan yang terkonfirmasi positif sebanyak sekitar lebih kurang 23 orang. Jadi rumah sakit satelit kami itu memang sudah standar protokol kesehatan dalam merawat pasien yang terkonfirmasi COVID positif, Ibu. Baik. Pak Leo, apakah bisa dikatakan pernyataan dari Dr. Erwin itu adalah pernyataan pribadi? Itu pernyataan pribadi yang kurang lengkap informasinya, Bu. Kurang lengkap informasinya, sehingga menimbulkan berbagai macam perspektif. Jadi itu pernyataan pribadi betul. Memang kalau kami merasa terintimidasi, pasti kami akan melaporkan. Ya. Tapi karena pernah merasa terintimidasi oleh memang karena kita sudah kerjasama yang baik dengan pihak Polres Barsel dan Dandim, itu kami sudah merasa menjalankan protokol kesehatan. Artinya kita tidak ada sama sekali yang harus perlu kita takutkan. Mungkin demikian, Ibu. Baik, kemudian Pak Leo dapat dijelaskan fasilitas apa yang disediakan oleh pemerintah kepada para pasien yang terdampak COVID-19 ini saat menjalani perawatan di rumah sakit, Pak? Ya, setelah pasien terkonfirmasi positif, Ibu, pasien kita akan rawat di ruang isolasi yang sudah sesuai standar di rumah sakit kita sebagai rumah sakit satelit. Setelah dia dirawat dan dia apabila hasil PCR-nya sudah positif negatif, kita akan memulangkan pasien tersebut, Ibu. Kita memberikan obat yang memang obat untuk COVID-19 sudah terstandar dari pemerintah, juga dengan pemberian makanan juga yang sudah sesuai dengan gizinya. Ya. Karena kita juga makanan kita itu diatur oleh ahli gizi juga, dan juga perawatannya juga sudah sesuai standar operasional prosedur. Baik. Terakhir Pak Leo, apa himbauan ataupun pesan yang Bapak sampaikan baik kepada tim medis ataupun kepada masyarakat di Barito Selatan, Pak? Halo Pak Leo? Ya, halo. Ya Pak, silakan dilanjutkan. Penyebaran COVID-19 bisa terhenti. Jadi kami bersama gugus tugas, bersama TNI Polri Barito Selatan, kami sangat konsisten dalam menangani, memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini di daerah kita. Jadi kita harus saling bekerja sama bahu-membahu sehingga bisa Barsel kita itu mendapat zona hijau di mana tidak lagi yang terkena COVID-19. Mungkin himbauan saya, hiduplah seperti yang oleh pemerintah, pakai masker, cuci tangan yang teratur, balance nutrisi yang tinggi, dan tetap berpikir positif. Mungkin itu himbauan saya. Baik. Terakhir sebelum menutup perbincangan kita sore ini, Pak Devi, apa yang menjadi himbauan pihak kepolisian kepada masyarakat terkait stigma negatif yang saat ini melekat di RSUD Jaraga Sasameh? Baik, terima kasih. Saya selaku Kapolres Barito Selatan saat ini, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya bagi para pasien yang sedang dalam perawatan di RSUD Jaraga Sasameh.
Saya hanya bisa menghimbau, mari kita sama-sama mempercayakan kepada seluruh tenaga medis yang sedang bergerak. Ya. Karena semuanya itu bukan tanpa suatu fakta selama ini. Artinya seperti yang disampaikan Dr. Leo tadi, dari 30 pasien itu sudah berhasil disembuhkan 23. Artinya apa? Tenaga medis ini sudah bekerja secara maksimal. Sekarang hanya tinggal tergantung masyarakat saja, apakah bisa mengikuti kedisiplinan ataupun aturan-aturan yang sudah disampaikan oleh tim medis. Dan saya minta juga dari masyarakat tidak usah terlalu percaya dengan berita-berita hoax yang beredar di tengah masyarakat terkait hal-hal yang belum tentu bisa dibuktikan kebenarannya. Terkait masalah tenaga medis, kemudian terkait masalah yang lain-lain sebagainya. Intinya percayakan semua kepada tenaga medis. Baik. Kami TNI Polri beserta dengan Pemda, beserta dengan gugus tugas selama ini sudah luar biasa dalam melakukan proses pendisiplinan masyarakat secara masif. Memang kami sadar itu tidak semudah membalik tangan. Namun kami tidak akan pernah berhenti untuk mendisiplinkan masyarakat karena semua ini adalah bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID khususnya di Kabupaten Barito Selatan dan umumnya di Provinsi Kalimantan Tengah yang kita cintai dan kita banggakan ini. Baik, terima kasih banyak Pak Leo dan Pak Devi atas waktunya telah bergabung bersama kami dan atas informasinya. Semoga sehat selalu Pak Leo dan Pak Devi. Selamat malam. Amin. Baik, terima kasih. Selamat malam, Mbak.